Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video modul pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang standar kompetensi limit fungsi trigonometri pada kompetensi dasar nilai limit fungsi trigonometri. Edisi sekarang adalah edisi khusus, yaitu kami tidak akan membahas teori, tetapi sekarang adalah soal dan pembahasannya. Mari kita mulai, yaitu soal yang nomor 1. Pada soal 1, tentukan nilai dari limit sinus 6x dibagi 2x untuk x mendekati 0. Untuk soal ini dalam pembahasannya berdasarkan rumus, jika ada limit sinus ax dibagi bx untuk x mendekati a, maka hasilnya adalah A dibagi B. A adalah koefisien dari fungsi sinus AX, sedangkan B asalnya dari koefisien fungsi BX. Jika rumus ini kita terapkan dalam soal, maka akan diperoleh limit sinus 6x dibagi 2x untuk x mendekati 0. Koefisien dari fungsi sinus 6x adalah 6. Maka pembilang dari hasil adalah 6. Sedangkan penyebutnya, fungsinya adalah 2x. Koefisiennya adalah 2, sehingga penyebutnya di sini 2, sehingga diperoleh 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nilai 3 ini adalah merupakan nilai dari limit sinus 6x dibagi 2x untuk x mendekati 0. Jadi ini adalah soal yang nomor 1. Mari kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2, tentukan nilai dari limit tan 5x dibagi 3x di mana x mendekati 0. Penyelesaiannya atau pembahasannya berdasarkan rumus suatu limit fungsi tangen ax dibagi bx untuk x mendekati 0, hasilnya adalah a dibagi b. A adalah koefisien dari fungsi tan ax, sedangkan nilai B berasal dari fungsi Bx. Rumus ini jika kita terapkan ke dalam soal, maka akan diperoleh limit tangen 5x dibagi 3x untuk x mendekati 0. Koefisien fungsi tan x-nya adalah 5, sehingga pembilang pada hasil pembagiannya adalah 5. Sedangkan fungsi penyebutnya koefisiennya adalah 3, sehingga hasil penyebut pembagiannya adalah 3. Jadi nilai 5/3 adalah hasil dari limit tangen 5x dibagi 3x untuk x mendekati 0.
Itu adalah soal yang nomor 2. Sekarang mari kita lanjutkan dengan soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3, tentukan nilai dari limit sinus pangkat 3 dari 2x dibagi tangen pangkat 3 dari 1/3 x untuk x mendekati 0. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Dengan substitusi langsung, nilai dari x diganti dengan 0 diperoleh sinus pangkat 3 dari 2 kali x, x-nya diganti 0, dibagi tan pangkat 3 dari 1/3 dikali 0. Hasilnya adalah sin pangkat 3 dari 0 dibagi tan pangkat 3 dari 0. Sin 0 adalah 0, tan 0 juga 0. Maka hasilnya adalah 0 dibagi 0. Apabila kita di dalam menyelesaikan fungsi limit menghasilkan 0 dibagi 0, maka pernyataan ini dikatakan bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, maka ini bukan penyelesaiannya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah limit sin pangkat 3 2x dibagi tan pangkat 3 1/3 x untuk x mendekati 0, kita ubah menjadi limit sinus 2x, fungsinya 2x, dipangkatkan 3 dibagi tan 1/3 x, ini fungsinya 1/3 x, dipangkatkan 3 untuk x mendekati 0. Sehingga kita lanjutkan, kita kalikan yang pertama dengan sekawan pembilang. Sekawan pembilang adalah 2x pangkat 3. Maka di sini sekawannya adalah 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 3. Yang selanjutnya kita juga mengalihkan dengan sekawan penyebut. Sekawan penyebutnya adalah 1/3 x pangkat 3. Maka di sini dikalikan dengan 1/3 x pangkat 3 dibagi 1/3 x pangkat 3. Pertanyaannya, kenapa kok harus dikalikan dengan 2x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3? Karena ini nilainya 1. Bilangan 1 merupakan identitas perkalian, sehingga limit fungsi yang depan ini dikalikan 1 dikalikan 1 tidak merubah nilai. Maka sekarang kita lanjutkan. Kalau kita mengingat rumus, maka dari unsur pembilang dan penyebut dicari unsur-unsur yang bersesuaian. Di sini limit dari sin 2x pangkat 3 dan di bagian penyebut ada 2x pangkat 3, maka kita lakukan pemindahan penyebut sehingga diperoleh 2 di sin 2x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3. Berarti yang 2x ini sudah dipakai, sin 2x pangkat 3 sudah dipakai. Yang berikutnya yaitu
pada pembilang tertulis 2x pangkat 3. Maka kita tulis 2x pangkat 3 dibagi dengan kita pindahkan ke depan, ini pindah ke belakang, sehingga diperoleh 2x pangkat 3 dibagi sepertiga x pangkat 3 dikali, ini belum dipakai, yaitu sepertiga x pangkat 3 dibagi penyebut ini belum terpakai juga, pindah belakang menjadi tangan sepertiga x pangkat 3. Yang selanjutnya adalah nilai limit dari sinus 2x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3, hasilnya adalah 1. Kemudian sepertiga x pangkat 3 dibagi tangan sepertiga x pangkat 3, ini hasilnya juga 1. Nah, sekarang dari 2x pangkat 3 dengan sepertiga x pangkat 3 ada variabel yang sama, yaitu x dengan x, sehingga x dibagi dengan x, maka sisanya tinggal 2 dibagi dengan sepertiga, 2-nya dipangkatkan 3, sepertiganya dipangkatkan 3. Selanjutnya operasi pembagian bisa diselesaikan menjadi operasi perkalian dengan cara, yaitu 2 itu sama dengan 2/1, sementara penyebutnya di sini sepertiga. Kalau dioperasikan perkalian maka dibalik, sehingga diperoleh 2/1 dikali 3/1 dipangkatkan 3. Yang selanjutnya pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, diperoleh 2 kali 3 adalah 6, 1 kali 1 adalah 1, masih dipangkatkan 3, hasilnya adalah 6 dipangkatkan 3 sama dengan 216. 216 ini merupakan hasil dari limit sin pangkat 3 2x dibagi tan pangkat 3 dari sepertiga x. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk soal yang nomor 3. Mari kita lanjutkan soal yang nomor 4. Pada soal yang nomor 4 di sini tertulis tentukan nilai dari limit 2x pangkat 2 ditambah 1 dibagi sinus x untuk x mendekati 0. Pembahasannya adalah dengan substitusi langsung maka diperoleh 2 kali x-nya 0 dikuadratkan ditambah x-nya diganti 0 dibagi sinus x, x-nya diganti 0, sehingga diperoleh 2 kali 0 adalah 0 ditambah 0, sinus 0 adalah 0, hasilnya adalah 0/0. Dalam penyelesaian nilai limit menghasilkan 0/0, maka bentuk ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka karena 0/0 adalah bentuk tak tentu, dikatakan bukan penyelesaian. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya limit 2x pangkat 2 ditambah x dibagi sin
X untuk X mendekati 0 kita ure, yaitu 2x pangkat 2 dibagi dengan sin X, kemudian ditambah X dibagi sinus X, maka diperoleh seperti ini. 2x pangkat 2 dibagi sin X ditambah X dibagi sin X. Selanjutnya, dalam sifat penjumlahan limit berlaku limit 2x pangkat 2 dibagi sin X untuk X mendekati 0 ditambah limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi limit X kali 2x adalah 2x kuadrat, lalu X nya dibagi dengan sin X ditambah limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0. Lalu lakukan substitusi bahwa nilai limit dari X dibagi sin X adalah 1. Sementara 2 kali X, X nya diganti dengan 0, diperoleh 2 kali 0. Limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 2 kali 0 hasilnya 0, satunya tetap, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi nilai limit 2x kuadrat ditambah X dibagi sinus X untuk X mendekati 0 hasilnya adalah 1, bukan 0/0. Oke, bisa dipahami untuk soal latihan nomor 4. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 5. Pada soal yang nomor 5 bentuknya sebagai berikut. Tentukan nilai dari limit sinus 3x ditambah tan 5x dibagi 1 min cos 5x untuk X mendekati 0. Sehingga pembahasannya dengan substitusi langsung berarti mengganti nilai X dengan 0 diperoleh sinus 3 kali 0, ini salah ketik, sinus 3 kali 0 ditambah tangen 5 kali 0 dibagi 1 dikurangi cos 5 kali 0 sama dengan sinus 0 adalah 0, tangen 0 adalah 0, 0 kali 0 yang bawah atau kawan nyebut 1 dikurangi cos 5 kali 0 berarti 0, cos 0 adalah 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0/0. Bentuk yang seperti ini dikatakan bentuk tak tentu. Maka kita cari solusinya. Kita ingat sebelum menyelesaikan soal ini, kita mengingat dua rumus, yaitu apabila ada cos AX itu identik atau sama dengan 1 dikurangi 2 dikali sinus dikuadratkan A dibagi 2 dikali X. Ini rumus cos AX. Yang kedua yang perlu diingatkan, jika menemukan limit sinus AX dibagi sinus BX itu nilainya sama dengan A dibagi B. Demikian juga apabila menemukan limit tangen AX dibagi sinus BX, X mendekati 0, hasilnya juga A dibagi B.
Mari kita terapkan untuk mencari solusi. Solusinya limit sin 3x dikali tan 5x dibagi 1 dikurangi. Nah, bentuk dari cos 5x berarti cos ax hanya 5 diperoleh 1 dikurangi 2 kali sinus kuadrat dikali 5 dibagi 2x. Lalu kurungnya kita buka sehingga diperoleh negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga fungsi limitnya berubah menjadi limit sin 3x dikali tan 5x dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 2 dikali sin kuadrat 5/2x. 1 kurangi 1 habis, tinggal limit sinus 3x kali tangen 5x dibagi 2, ini tetap 2 kali sin 5x per 2 sin 5/2x dikali sin 5/2x dari mana? Dari sin kuadrat 5/2x. Jadi sin kuadrat 5/2x kalau dipecah menjadi sin 5/2x kali sin 5/2x. Lalu diuraikan. Di sini ada angka 1 sehingga diperoleh limit 1/2, ini per 2-nya ini keluar kali yang ini sinus 3x dibagi sin 5/2x, yang belakang tangen 5x dibagi sin 5/2x. Mari kita terapkan dalam rumus yang di atas ini, yaitu pernyataan limit sin ax dibagi sin bx itu sama dengan a, koefisien a dibagi dengan koefisien b. Sehingga di sini sinus 3x dibagi sin 5/2x kali tan 5x dibagi sin 5/2x sama dengan ini. Berarti nilainya ini adalah setengah, ini yang depan sendiri. 3 ditulis 1/3. Pembagian menjadi operasi perkalian dibalik dari 5/2 menjadi 2/5. Dikali yang belakang ini menjadi 5 itu adalah 5/1 dikali yang bawah 5/2 menjadi 2/5. Maka hasilnya menjadi setengah, masih tetap. Kemudian 3 kali 2 hasilnya 6. 1 kali 5 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. 1 kali 5 hasilnya 5. Selanjutnya 1 kali 6 kali 10 sama dengan 60. 2 kali 5 kali 5 sama dengan 50. 60/50 jika disederhanakan menjadi 6/5. Sehingga nilai dari limit sinus 3x dikali tan 5x dibagi 1 min cos 5x hasilnya adalah 6/5. Oke, ini sudah mulai agak rumit penyelesaiannya karena menggunakan beberapa rumus turunan dari fungsi
sinus dan kosinus atau fungsi trigonometri. Mari kita lanjut soal yang nomor 6. Pada soal yang nomor 6, tentukan nilai dari limit sinus kuadrat 2x dikurangi kosinus kuadrat 2x dibagi sinus 2x dikurangi cos 2x untuk x mendekati pi per 8. Oke, pembahasannya dengan substitusi langsung, maka nilai x-nya diganti dengan pi per 8, pi per 8, pi per 8, pi per 8. Hasilnya yaitu sinus 2 pi per 8 adalah 2 kali 180 dibagi 8 sama dengan 45 derajat. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Karena di sini dikuadratkan, maka di sini juga tetap dikuadratkan. Tadi 2 kali pi per 8 adalah 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Ini setengah akar 2 kuadrat dikurangi setengah akar 2 kuadrat, hasilnya 0. Sekarang bagian penyebut sinus 2 pi per 8 tadi adalah 2 pi per 8 45 derajat. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kosinus 2 pi per 8 berarti kosinus 45 derajat, hasilnya juga setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, hasilnya juga 0. Maka ini hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Oke, kita cari solusinya. Solusinya limit sin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x dibagi dengan sin 2x dikurangi cos 2x. Nah, untuk x mendekati pi per 8, pembilangnya bentuk perpangkatan. Kalau perpangkatan negatif, coba kita ingat kembali tentang aturan. Jika ada a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a dikurangi b, a dikurangi b dikali a ditambah b. Sehingga ini pun nanti harus mengacu kepada rumus ini, sehingga diperoleh limit sinus 2x min cos 2x kali sinus 2x plus cos 2x. Ini maaf, salah ketik, ini harusnya 2x. Oke, dibagi tetap sin 2x min cos 2x, berarti tetap. Adakah unsur yang sama? Oh, ternyata ada. Lakukan pembagian, hasilnya 1, sehingga diperoleh limit sin 2x ditambah cos 2x untuk x mendekati pi per 8. Substitusi langsung, sin 2 pi per 8 ditambah cos 2 pi per 8. 2 pi berarti 2 kali 180 derajat dibagi 8, hasilnya adalah 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Setengah ditambah setengah, hasilnya 1. Akar 2 nya cukup tulis. Perhatikan,
akar 2-nya cukup tulis 1 saja. 1 dikali akar 2 ditulis akar 2. Itu hasil dari nilai limit sin kuadrat 2x dikurangi cos kuadrat 2x dibagi sin 2x min cos 2x untuk x mendekati pi per 8 adalah akar 2. Oke, itu 6 soal dulu untuk video kali ini. Silahkan kalian cermati contoh-contoh soal ini. Kita akan berjumpa lagi pada video soal dan pembahasan yang berikutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.